Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya dakwah soldier dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kita di sini di program Kuy Kita Ngobrol Islam lagi, di mana program ini akan membahas atau akan kita obrolkan tentang Islam, tetapi kita bawa dengan santai, Ringan. Dan di sini kita sudah hadir. Enggak ada. Sudah aja. Enggak ada hadir malah. Kenalin dulu semua. Enggak perlu. Lu kenalin. Dakwah soldier ya. Ada Enggak perlu kenalin. Tony, ada Ustaz Julfi juga, Kadiana, ada saya, Kaliana, dan nanti ada Kang Uben. Halo Kang Uben. Halo. Sip. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Islam, Poligami. ya. Poligami, bagus juga nanti ke depan kita akan ngobrolin poligami. Tapi kesuarani ya. Kuya. Wah ini dia ada kamera lu. Tapi nggak live pamada ya. Wah. mau delapan istri mana? Belum tentu. Tapi karena kebetulan kita ini sekarang Suasana. masuk bulan baru ya, Muharram, tahun baru Hijriah 1445 ya. Iya. 1445 Hijriah. Ada baiknya mungkin kita ngobrol tentang hijrah dan hijriah ya. Hijrah dan hijriah. Sama nggak ya hijrah dan hijriah? Nah, nanti kita bisa tanya pada Ustadz di sini ya. Ini kita Tony, pengasuh kita di Dakwah Soldier. Ya. Mas Ustadz, Kecil weh. Sehat. Karena main ceret. Semua obat aja tuh. alhamdulillah gitu. Bisa kesini berarti sudah sembuhnya. Kalau bisa seri berarti cager lah. Itu nama eta. Saku mata cager. Cager we. Busuk lah Maksud nasional lah mana nasional. Lain orang ngumpul. Pandemi. Pandemi uang. pandemi. Pandemi halo. Buka. Ya Allah tuh boga. Boga naon? Ya, mah aja tuh. Ngantong nyebut ke boga orang teh. Bisi kupur nikmat. Ya, gitu. Mali tambahan itu. Bernikmat itu. Oh, weh. Makanya kesana teh. Jadi Hanya sebatas seremonial saja gitu kan. Menanya tahun baru, wih peringatan tuh. Mau teh nggak malam teh. oh ya wah. Mana pengen obor itu kan. Nah suruh kita wilayah tuh. Bukannya di kita saja. Itu hanya jadi sebatas itu ya, sebatas seremonial meninggalkan saja. Jadi mata hijrahnya hanya sebatas itu. Saja. Banyak dari itu. Dekat Nah, lihat begitu gitu kan, ninga ayeuna gitu kan situasi ini sekarang hijrah kan peringatan seperti itu. Tapi nggak ada salahnya juga kalau menurut saya mah ya ketika kita memperingati sesuatu yang untuk euforia, yang Yeah. euforia untuk memberikan syiar Islam dengan pawai obor, kita meriahkan tahun baru Islam, gitu ya. Masa tahun baru Masehi saja kita dimeriahkan gitunya Oleh mereka. oleh kita, maka Kita ikut jualan lah. tahun baru kita juga ya tahun baru Islam ya tidak salah juga sih untuk dimeriahkan dengan pawai obor atau semacamnya selama masih ada dalam koridor tidak melakukan maksiat. Tidak ada pelanggaran di sini. Ya. Walaupun memang faktanya ya karena memang sekarang masyarakat itu kebanyakan sih ikut-ikutannya, jadi Ya. tidak tahu istilah nama ketika melakukan amal perbuatan teh tidak mengetahui ini teh hukumnya seperti apa, hanya ikutan saja sehingga ya kalau kita lihat seperti kemarin itu banyak ketika melakukan pawai obor itu melanggar hukum syariat Ya. gitu ya. Campur Laki dengan baur, perempuan, gitu. campur baur, perempuan dan perempuan, Campur aduk. Campur aduk. Perempuan sama perempuan.
perempuan gimana itu tuh? Asal jangan perempuan cari suka sama perempuan. Pelangi-pelangi, langkah indahnya. Jadi hijrahnya naon sebenarnya sih? Pindah tempat ke tempat nu lain atau kumaha hijrah? Jadi kan hijrah itu sebenarnya kita tuh produk hijrah ya. Iya. Jadi mau berbicara hijrah itu sudah lama sebetulnya. Ya. Sarjana, Tajulpi, Saduben juga itu produk hijrah. Dalam bentuk hijrah mau kieu orang. Semua ingin batur para taken deh. Sama, jadi berbicara hijrah sudah lama sebetulnya. Jadi perpindahan. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim itu kan ada hijrah secara fisik, fil jismi, dan ada hijrah secara hati. Kalau jismi mah pindah dari sesuatu hal yang zulumat ila nur. Kalau dulu mah dari darul kufur ila darul Islam. Kalau secara hati mah dari sesuatu yang kita bukan karena Allah menjadi karena Allah. Itu secara hati. Jadi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hijrah secara hati. Cuman seringkali disempitkeun hijrah teh hanya pindah we. Secara fisik tidak melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika hijrah. Kan itu kan momen anu luar biasa kan. Kenapa Umar bin Khattab menanggalkan hijriah? Iya, ditanggalkan. Menanggalkan kalender itu berawal dari hijrah. Karena memang di hijrah itu ada momen kebangkitan umat. Makanya sangat tepat Umar bin Khattab menanggalkan hijriahnya ketika hijrah Nabi. Apa momentumnya kan luar biasa. Rasulullah SAW teh ketika dakwah di Mekah hese. Hese sulit. Ya, karena memang masyarakatnya luar biasa karena ditutupi dengan rasa kesombongan kan Abu Lahab, Abu Thalib. 13 tahun kan Rasulullah bahkan mendapatkan penghinaan, penyiksaan ya. Propaganda disebut tukang sihir, nugelo. Saat pernah disebut nugelo? Berarti canda orang. Dakwah Rasulullah sampai terus nugelo. Dasar duit kadinya gitu. Berarti orang masih kena biasa. Iya, duit kadinya. Ya walaupun propaganda ayeuna mah henteu sebut nugelo oge. Teroris. Nah, itu sekarang mah beda. Naon teh? Penampilan baik teh. Good looking. Ngan enak itu propagandana beda. Dari sebut nugelo mah teu mungkin. Cicing di masjid sebenarnya. Rasulullah masuk akal oge disebut tukang sihir teh. Sebab ketika Rasulullah ngomong terkesima semua jadi si kekasih terhipnotis. Sempurna. Romi Rafael. Model kita aja nya teu meunang gitu mun ngobrol jeung orang teh. Tahu terasi enggak gitu. Sihir. Ade cenah. Tong deket-deket jeung mantan. Mantan. Si benang. Terkesima. CLBK. Mantan pengaman dakwah ya anu dibubarkeun. Ting saha katanya? Ormas bukan? Nya. Nyambeun. Tapi kembali ke mantan itu terusum. CLBK ini. CLBK teh. Udang saren, yang si kopi. Jadi kan ke mantan. Jadi perjuangan Rasul itu luar biasanya. Jadi dihina, wah. Orangnya enak merasakan sudah namanya. Sudah memulai merasakan dan sebagainya. Nah, anu luar biasa dina hijrahnya baginda Rasul kan ketika mau Rasulullah pergi itu Sayyidina Ali nya sampai mau menggantikan tempat bukan tempat tidur, menggantikan posisi tidur. Padahal itu antar hidup dan mati kan ya teh. Kalau aya masa Julfi candaikeun cantang tuh. Tentang tuh. Cantang. Abdi dek hijrah. Nah itu mangga usah tifayun.
kalau gitu. Makan ada gitu. Mang apa dia bawa binti Bayun. Tapi luar biasa Sayyidina Ali mau menggantikan. Dan pada saat itu rumah Rasul itu kan dikepung ya. Bahasa nama dikepung gitu. Orang-orang pilihan. Pilihan dari orang-orang Bani-bani. dari Bani-bani pemuda-pemuda memang luar biasa. Dari bani ayat di Mekah. Kerajaan Quraisy. Wah. Sampai kan ada imam naon? Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tarunuh ya. Dan di situ dalam sejarah itu dalam kisah Rasulullah keluar dalam keadaan tidur mereka membacakan surat Yasin berapa ayat gitu, dari membawa pasir dilemparkan ke mukanya gitu, sampai tertidur dan sebagainya. Pak, ilmu apa teh? Ilmu dari sirap. Ilmu sirap. Sirap. Nah, jadi lamun ku supranatural mah wah iya. Tapi kan Rasulullah bukan itu. Surat Yasin, surat ayat keberapa tadi? Jadi Awal-awal. Jadi bahan dijadikan. mau dibejakeun hiji sampai salaman Ini kan jauh diamalkan ya gerak. Kernyerap batu. Kan Rasul kan dikasih mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang saja. Ya. Dan berpindahnya itu kan berawal pindah dari Mekah tuh begitu. Nah, yang selanjutnya yang kurang oge sebetulnya. Hijrah teh supaya sampai Rasulullah sampai hijrah dari Mekah ke Madinah lalu 3 tahun itu menjadikan negara adidaya kan. Tidak lama Rasulullah SAW langsung menjadikan negara adidaya pada saat itu. Karena pertama hijrah itu ikhlas gitu. Kalau kata Abdurrahman bin Auf, beunghar tuh di Mekah tuh. Orang kaya, kemudian dia harus hijrah bersama Rasulullah SAW. Salah satu syarat untuk pindah dari Mekah ke Madinah itu tidak membawa apapun kecuali yang ada di badan. Tapi eta Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua itu demi hijrah bersama Rasulullah SAW. Padahal Rasul tidak mengiming-imingi. Abdurrahman bin Auf kalau menghijrah yang abdi cek Rasul teh di Madinah ke dibere kan itu Tidak ada iming-iming apapun gitu luar biasa. Padahal secara materi dari gede atuh kan mun urang kan mikir 2 kali itu itu can pugu itu can pugu buah beunghar buah dari dia mangga pugu ya. Tapi karena keikhlasan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ditanggalkan semua. Kan luar biasa. Ikhlas walaupun ayahnya salah satu dari sahabat Rasul yang hijrahnya karena perempuan. Ayahnya makanya asbabul wurud hadis innamal a'malu binniyat teh. Ayah sahabat Rasul niat teh karena perempuan. Karena kan hadisnya panjang. Kadang-kadang orang mah para pemirsa teh kenapa we innamal a'malu binniyat teh. Gitu. Ya, padahal panjang, memangkana hijratuhu ilallah wa rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Memangkana hijratuhu di dunia awi mar'atin yang kiuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahna karena dunia dan wanita yang diinginkan, maka hijrahna tidak dapat pahala tapi dapat apa yang tak hampir 99% para sahabat ikhlas terus meninggalkan apapun. Padahal kan mendina film digambarkan The Messenger ya the message berjalan di padang pasir kan orang-orang kafir Quraisy teh mengejar. Di padang pasir teh aya tapakan. Orang ge pasir itu. Aya jejak kanana gitu. Tapi Allah melindungi mereka, didatangkanlah angin sehingga bekas-bekas jejakan itu hilang. Jadi pengorbanannya luar biasa. Jadi hijrah teh bukan hanya sebatas pindah, bukan hanya sebatas keikhlasan juga, tapi tadi pengorbanan anu luar biasa, harus mengorbankan harta, deg-degan atau diudag-udag ku kafir kuas pun kapanggih teh kumahanya.
Siga aku deg-degan anak korupsi, aya mobil wow KPK kan deg-degan sarua. Mal jongjon Kadang itu deg-degan. Soalnya ada pembebasan. Nah, benar-benar ditanggalkan yang hijrah itu benar-benar menanggalkan semuanya gitu ya. jadi orangnya hijrah itu pertama tadi Terus ikhlas. Makanya akan menghasilkan yang luar biasa. Yang kedua, nah ini yang dibangun ku Rasul ya. Yang terkadang orangnya masih kena jauh itu. Oh iya. Makanya kenapa hijrah belum sesuai, terus tidak Islam belum sampai karena ada yang salah dalam hijrah. Selain tadi ikhlas, Rasulullah itu kan mempersaudarakan. Mempersaudarakan satu sama lain. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi. Kau kabayang kurang soalnya. Usaha urang bayangkeun lah. Karek bertemu sakali kieu. Sa'ad bin Robi nawarkan. Tuh Abdurrahman bin Auf nalika keur jalan teh di Madinah terlihat pohon kurma tah nu satungtung deuleu teh nu abdi. Sok bade nyanak sabaraha hektar, bade 50-50, bade kumaha. Padahal baru ketemu. Aya teh nu kitu ayeuna. Boro-boro. Tapi kan Ya, Jauh. Bang Borok itu kayak kata sia eta rek minta Akan duit gitu. ya. Masih dikeginjem teman-teman. Sia eta bener kenceleng. Ya, mau proposal ditutup. Tapi Sa'ad bin Robi luar biasa. Baru pertama kali ketemu. Kan orang memikir 2 kali helanya. Mikir heula. Kayak bertemu sekali tapi menawarkan harta anu sampai setengah. Bahkan istrinya. Sagala, yang cari tanah itu kalau dipotong, orang nggak tuh, orang ya nggak. istri wae. Kalau sih kan pada gampang. Menuju saung. Pantes. Perasaan didinya nu saurnya. Ya, jadi Sarau kan. sampai setengahnya, tapi dah Rasul termasuk Allah dan Rasulnya tahu dipersaudarakan. Sifat Abdurrahman bin Auf itu gitu. Walaupun ditawarkan apapun menolak. Karena memang tadi ini menggambarkan kepada kita kenapa tidak dipersaudarakan dengan Bilal bin Rabah, ya, Sa'ad bin Rabi dan Anu miskin. ya. Karena tadi karakternya kuat dua-duanya. Ainu beunghar mah tadi pengen merdeka. Abdurrahman bin Auf menolak semua itu, tapi meminta tunjukkan di mana pasar. Minta sakitu. Ya. Sampai tadi Sa'ad bin Rabi teh naon deui atunya? Harta. Lu ditawarkeun deh gitu. Ya. Ya atulah andai kata kamu ndak nerima harta saya punya 4 istri. Pilih di mana? Sok pilih di antara istriku ini, si istriku mana yang kamu sukai, maka aku akan ceraikan dan akan diberikan kepada kamu. Jadi lain tai nu goreng kok mere. Di urang mah Kayak begitu. aya banjir, aya korban bencana, Nu betul. layak pakai. Berjeng barolong gitu. Oh, benar. Kan lain gitu. Jadi konsep memberi itu bukan begitu, tetapi yang disukai oleh yang tadi mau diberikan. Orang mah kan kewe ningali yung buntut tah gitu. Layak pakai. Buntut mah lain keur pake dan keur kekesetnya. Harusnya begitu. Nah, ini konsep-konsep yang luar biasa. Jadi kita hari ini belum terjalin itu. Walaupun hanya sebuah obrolan mah, misalnya aku, abu, ayat. Nah, secara pelaksanaan tidak, belum. Maka kalaulah mau hijrah yang kemudian menghasilkan seperti Rasulullah SAW, negara adidaya, selain ikhlas, ya, selain pengorbanan, tadi ukhuwah Islamiyahnya terjadi. Tidak memandang siapapun. Tadi baru ketemu gitu nya, luar biasa, memberikan sesuatu yang terbaik kepada saudara. Karena nya tiba heula gitu. Umat Islam di Indonesia khususnya tentang apapun ajaran Islam nu dipelajari itu adalah tentang naon jeung kumaha
Naon acarana dalam artian naon model ibadahna jeung kumaha cara ngalaksanakeunna. Tanpa kemudian dipertanyakan tentang mengapa harus dilaksanakan. Jadi lu dipelajari teh apa dan bagaimana, bukan mengapa gitu. Ari mengapa kan gitu. Misal contoh ibadah sholat, diajar apa namanya sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, itu diajarkan. Bab toharoh diajarkan, bersuci mulai dari tangan kumpul-kumpul sampai dengan selesai, sholat dengan takbiratul ihram sampai dengan salam, tapi tidak diajarkan tentang mengapa harus sholat, mengapa harus wudhu. Sehingga pelajaran agama itu hanya sebatas teoritis, sebutna teoritis, gitu, sesuatu yang perlu tahu, tidak mesti lebih dalam lagi daripada sekedar tahu. Gitu. Jadi buktinya kan ketika Jumatan itu balatak gitu kan. Ya, yang tidak Jumatan, spirakon, tukang bakso ikan, garmen. Lain disebutin lagi. Sok Jumatan, sok tukang angkot. Oh iya sih. Ya bukan bapak maksudnya Pak. Ada yang satu lagi ada pokoknya. Tukang bakso ikan, aya harus. Aya. Anu teh Jumatan loba. Nah, itu. Padahal hijrah yang mereka maknai itu justru hanya sebatas pernak-pernik yang mereka pakai. Jadi hijrah itu terkadang hanya dianalogikan sebagai pakaian yang mereka pakai. Topi la ilaha illallah misalnya. Gitu kan, ya. Yang dulu tatoan mungkin ditutup tatonya begitu. Ya, hanya sebatas preference atau penampilan saja. Ya kalau perempuan juga begitu kan, pakai hijabnya ya pas keluar gitu. Ya di lembur mah bulu deui we. Begitu. Nah, jadi hijrah yang seperti digambarkan Abdurrahman bin Auf tadi oleh Kang Tony ya. Itu di zaman sekarang nyaris tidak ditemukan. Apalagi kalau setiap orang kaya tahu bahwa setiap harta mereka itu ada hak orang miskin di dalamnya. Bukan berarti hak orang miskin teh. Besok-besok itu kemudian ya, besok-besok itu kemudian Pak, saya punya hak di harta Bapak. Diambil ya. Kan begitu ya. Begitu, tapi kan orang kaya harus paham akan kebutuhan-kebutuhan orang-orang kecil. Meski tidak wajib dipenuhi, tetapi di sana ya, Allah akan hisab setiap harta yang dimiliki mulai dari didapatkan dari mana dan untuk apa dikelola sampai dengan dikeluarkan. Begitu. Kalau sesuai dengan agama yang dia yakini yaitu Islam, bagaimana mengelola harta, maka hijrah yang benar itu di sana terjadilah. Seorang orang kaya yang sudah bukan sekedar ingin pamer kepada orang lain, kan memberi itu kan jangan sampai si tangan kiri tahu gitu kan, ya. Gitu artinya tong sampai aya batur nu nyaho begitu kan. Ayeuna mah kadang-kadang apalagi zaman Pilpres kiwari gitu kan ya. Luar biasa ini yang hot mic jalan sampai yang ngasih mug gelas gitu ya dengan kaos atau mungkin rompi ojek gitu yang dibagikan. Rompi ojek masih enggak? Masih di balik itu? Enggak ya? Enggak. Diganti. Ada ojol kan. Ojol ya. Online kan. Oh iya. Enggak pakai rompi partai, rompi. Ini mah ojek konvensional anu di lembur tertentu gitu. Ojek pangkalan, Jaran kan ojek pangkalan. Ya, jadi kadang makna hijrah itu hanya dimaknai sebatas ya dia rubah tetapi tidak sampai mendalam, dalam artian untuk ajaran Islam yang sempurna dalam artian gini. Allah ada perintah, Allah ada larangan. Gitu kan? Ya. Perintah sebagian besar dia laksanakan. Ya, hijrah itu dia maknai begitu. Tapi larangan dia pilih-pilih. Nah, gitu. Nah, ieu mah nyusahkeun ieu. Larangan teh misalnya riba, nyusahkeun ieu. Moal beunghar ieu usaha lamun teu ngariba. Enggak bisa lah ieu mah, kedeui lah ieu bisa ke cenah. Abi mah can aya hidayah cenah kan gitu ya. Gitu. Nutup aurat misal gitu kan. Wah, ieu susah ieu cenah nutup aurat, lain kudu naon? Kurang mantas geulis teh gara-gara buka aurat gitu. Kerja lagi gitu bisa. Jadi hijrah yang relevan di zaman sekarang dalam kondisi baik itu
carut marut partai dan sebagainya, atau kenakalan remaja yang luar biasa, apalagi Kang Tony pemerhati remaja dan memang praktisi pendidikan. Nah, kumaha kira-kira? Makanya kan tadi hijrah teh dimaknai seperti maknanya Rasulullah SAW-nya. Jadi tidak hanya sebatas bukan seremonial, sebatas pindah hungkul we. Bohong teh nggak boleh. Pindah asa nomu alap misalkan. Masuk Islam sudah hijrah. Padahal kan hijrah itu tidak sembarang. Sampai Rasulullah SAW menanamkan akidah yang kuat. Jadi hijrah teh pertama tanamkan dulu akidah yang kuat selain tadi keikhlasan. Menanamkan akidah yang kuat, sebab setelah akidah yang kuat bagi mereka yang hijrah tuh banyak topangan. Banyak naon istilah tantangan dan rintangan. Nu hijrah mah pasti Teu mulus jalanna gitu. Ieu anu misalkan utara anu sok mabok apa nama pecandu lalu dia hijrah. Ya. Pertama bakal dijauhi oleh teman-temannya, atau yang kedua bakal ditawari deui gitu. Oh iya, Ditawari. Utara meuli ge teu kudu meuli dibere. Kenapa? Karena itu cobaan. Ya. Orang misalkan ada hijrah dalam arti meninggalkan semua kemaksiatan, eureun tina bobogohan. Ya aya we awe geulis bobogoh deui ka urang. Walaupun dulu tidak pernah terjadi seperti itu. Gitu tuh bakal. Itu kadang-kadang Ese dengan gitu. Ya. Pas ayeuna gitu nya. Pas ayeuna. Terus nikah hiji, aya Ayo itu bukan itu bukan hijrah. Bukan. Itu bukan hijrah. Itu bukan Itu hijrah. mah hadiah. Hadiah disertai kemampuannya. Jadi itu jadi podo ya. Mengalihkan. Ya baik, jadi ya intinya sih hijrah itu kan tidak selesai, ya. Journey artinya perjalanan yang panjang sampai mati itu tiba, begitu. Jadi Jadi gini, Kang Ube, saya potong sebelum selesai mumpung ingatkan. Jadi selain tadi akidah yang kuat, kenapa konsep Rasulullah SAW kemudian mempersatukan? Karena orang hijrah itu butuh perlindungan. Orang hijrah itu butuh perlindungan, butuh apapun. Makanya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dipersaudarakan dengan orang Madinah. Ya dari Mekah itu kan kontekstual hari ini kumaha aya nu hijrah teh ku urang kudu dilindungi, bukan dipukul, harusnya dirangkul gitu kan. iya. Harusnya gitu. Jadi nu hijrah teh taruhlah misalnya satu contoh, ada orang mu'alaf masuk Islam, mu'alaf artinya masuk Islam. Kalau nggak kita lindungi, bayangkan orang mu'alaf itu dari agama yang lain masuk ke Islam, itu dikejar-kejarnya luar biasa kan, sampai ancaman. Nah, maka kita karena dia sudah Muslim, lalu kita pun Muslim, maka perlu melindungi dia, dipersaudarakanlah akhir. Apalagi mereka yang memiliki kekayaan, maka tugas dia membantu secara material sehingga keistiqomahan dalam hijrahnya terjaga. Jangan sampai dia istiqomah, bisa jadi nah untuk istiqomah hijrahna karena tadi orang tedek hijrah suka masjid tatoan siapa mau diterima teh. Harusnya gimana? Bukan begitu caranya. Da cantang tuh tatoan oke diterima salat aja. Kurang bersih misalkan cantang bisa jadi yang diterima mereka karena keikhlasan. Nah, maka kita rangkul dulu, kita lindungi ya. Nah, jadi jangan langsung diponis dan sebagainya. Itu bab ikhtilaf, bab perbedaan pendapat mengenai tentang air masuk ke dalam kulit. Ya logikanya begini, tato itu sah karena kesang keluar cai di dia. Apalagi cai gitu. Itu sebenarnya selesai gitu ya. Kesang kan keluar tina tato. Cai asup aja lo bisa lupa. Pori-pori nanti tak kene. Begitu. Itu satu contoh. Ya. Artinya bahwa filosofi Rasulullah SAW mempersatukan itu sehingga mereka yang baru hijrah itu pertama, hijrah mah biasanya mau boga batur. Jadi dia harus meninggalkan, dia harus berani mengorbankan, dijauhi oleh teman sepergaulan dahulunya. Teman keluarga. Dan dia pindah ke teman yang baru.
nu baru ge can tuh narima kan gitu. Nah, makalah dipersaudarakan ku Rasul supaya teman baru itu bisa menerima dia ketika hijrah. Itu sebetulnya filosofi dari dipersaudarakan. Sehingga kalau itu terjadi ya hijrah naqwa, keimanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan keikhlasan. Kemudian tadi dipersaudarakan yang lain juga mengikut membantu supaya istiqomah, walilah Islam tegak. Dan hijrah itu tidak bisa sendiri. Betul. Omat tong sorangan ya. Hijrah itu perlu penopang, perlu jamaah, perlu yang selalu mengingatkan ketika dia keliru. Kalau tadi dijelaskan oleh Kang Tony, hijrah itu jalannya luar biasa, terjal, bakal sulit. Nu tadina sok mabok eureun kana mabok. Padahal waktu zaman mabok menawaran ge jarang gitu. Tapi geus eureun mabok menawaran gitu. Ya. Gratis. Istilahnya begitu ya. Maka dia perlu ada yang mengingatkan, harus banyak alarm untuk mengingatkan dia kembali pada jalan yang sedang dia tempuh. Gitu. Lamun ceuk jamrut kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian berhijrah-hijrah dahulu, bersenang-senang di surga kemudian. Asa tuh gitu ya. Balik deh kan Dirubah. Gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi tema atau kali ini adalah tentang hijrah Muharram, dan insya Allah di episode-episode berikutnya kita akan sering ngobrol seputar Islam pastinya. Jadi ngobrolin Islam lagi di channel Dakwah Soldier begitu ya. Setelah ditutup, Nah. hijrah kumaha dulu sih. Oh iya. Skillnya. Iya. Kang Yana dulu hijrah kapan dan Kalau hijrah disebutkan perubahan dari yang tidak betul kepada yang lebih baik, semua orang pasti mengalami ya. Betul. Dulu itu kalau saya yang alami itu ketika camping dengan teman-teman ke gunung gitu. Dari atas saya melihat ke bawah, wah sangat luas sekali. Ciptaan Allah itu sangat luar biasa. Saya terbersit pikiran, saya lahir ke dunia karena naon itu. Terus sama dengan itu di dunia tarikul iman itu ya. Pertanyaan itu emang muncul secara tidak langsung muncul gitu. Terus kikiaan teh dek saterusna gitu kieu teh. naik gunung hiking. Gitu nya tawa itu kumaha sih. Sampai di sana saya merasa gelisah dan bagaimana lah gitu terpuguh sehingga kembali gitu ya salat terus deui gitu. Asal masa salat ge bulan betul. Salah. Ngaji gitu. Pas itu ketemu dengan seseorang gitu. Sebutkan namanya. Seorang yang di masjid waktu itu. Saya kebetulan waktu itu haus untuk belajar ngaji. Emang seseorang bahaya. Haus. Harus minum dulu. Oh. Lain seseorang teh bahaya karena emang. Enggak, ya. Oh. Ya, mau promoin gitu, seorang yang mengajak saya mengenalkan kepada Islam gitu ya. Karena waktu itu saya haus dengan yang hanya belajar ngaji gitu ya, benar-benar bisa baca Quran benar. Nah gitu pas di masjid ketemu diajarkan awal pertama ya tengarti non diajarkan gitu. Tengarti Islam teh kieu berbeda dengan pemahaman Islam awal pertama saya gitu. Islam mah di HU gitu nya. Dengan pemikiran Islam yang lebih dalam sehingga saya berpikir kok begini, tapi saya punya prinsip tak kenal maka kata saya. Jadi saya itu mencoba untuk mengenali dulu, kalau pahit ya tinggal utahkeun gitu. Manis ya lanjutkan gitu. Sampai saya konsultasi dengan orang tua, Pak, saya bertemu dengan orang ini mengajarkan begini. Orang tua itu langsung hati-hati. Iya. Hati-hati. Umum. Tapi gitu. ya Bapak mah terserah Anda, ya terserah Anda sebenarnya. Gitu. Dia mah baik buruknya dan gede gitu nya bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk.
Tapi hati-hati aja lah gitu, sebagai orang tua mah selalu seperti itu, ngangkat jadi anaknya gitu ya. Tapi lama kelamaan bapak saya juga mengerti, orang tua saya juga mengerti, karena yang saya lakukan bukan kesalahan itu, ngaji terus ya terlihat perubahannya sehingga sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Julfi, Proses Pak seperti Julfi. itu. Kurang lebih hampir sama intinya seperti itu. Naik gunung sama gitu. Aku kan gunung karena nggak Sama, ya, kurang lebihnya sama gitu. Tapi banyak yang kurangnya yang tidak Banyak sama, banyak yang kurangnya yang tidak sama gitu. Oh, Ya malah perjalanan hijrah ada kalau gitu kan. Saya tuh kenal paham gitu lah istilahnya namanya, tahu tentang Islam itu lebih paham itu adalah setelah menikah gitu kan ya. Karena saya berbujangan mah tong boro eta ngaji gitu. Gitu sholat. Sholat mah jalan. Oh, itu tak bagus. Asal sholat tuh asal kita nggak belum tahu untuk apa sholatnya gitu kan seperti itu. Ini tadi teh ya, Iya. tahu caranya. Nah, teteh, tanpa tahu iya. nah habet kudu sholat Iya. urang teh gitu. Iya. Heeh. Belajarnya hanya tahu belajar tentang teorinya saja gitu kan. Nggak tahu tentang untuk apa saya sholat gitu. Baru tahu penata sholat ya, kita punya keinginan yang kuat, ingin belajar, ingin mengetahui gitu kan, pengen bisa lah coba seorang sunat, yang bisa coba sunat, yang bisa ngaji, yang bisa baca Quran kan kerjaan kawin boro-boro gitu sebelum nikah itu kan bisa baca Quran itu setelah menikah. Justru Gitu kan belajar lancarnya itu setelah menikah gitu kan. Setelah menikah lancar. Kayak atas syarat kumaha pas nikahnya. Itu sih eta. Lain can lancar, Iya. syarat kumaha. Syahadat malah Oh, lancar. Dia apa kan? Kamu mah lancar. hijrahnya kan. Ya gitu ya. Gitu. Ayo kan jeung istri ayeuna Masih masih belum nambah. Belum mau belum niat. Enggak niat mah kudu. Niat mah ada, tapi belum masih sieun. Mun niat ai nu ngaranna sunaman niat lagi jadi pahalanya. belum ada kesempatan lainnya. Iya Kang Tony, kapan hijrah? Kalau Berada di sini. Kan tadi kan lamun teu hijrah kan teu kieu meureun. Iya, gitu. Bisa jadi ngapungkeun Japati beladinya tah. Gitu. sebetulnya saya tuh aktivis masjid dari awal. Masih banjir. Ngomong. Orang Salah, bener nih, ada orang salah. bener nih. Ini baru yang bener. Tadi kenapa kita adalah orang hijrah? Karena naonnya kita hanya memahami Islam sebatas biasa saja. Ya. Jadi dulu tuh aktivis masjid ge hubungan laki-laki perempuan itu campur we. Oh. Dan iya. itu Iya. lumrah. Iya. Jika ayeuna we kumaha kan? Iya. Nah, Ya gitu Nah, lah. gitu. Kemudian di pasca reformasi lah. Bahkan saya dulu Ya. pas reformasi awal itu masih ikut kampanye. Partai Par- apa lalu biru. Ini biru. Semua Ini mana? panahnya. Surat apa boleh lah. Kan cuma 3 biru kuning biru. Punya harapan. Ya. Punya harapan. Ya. Itu kampanye Kalau kemana-mana. sekarang harapannya ada di mana? Jadi ikut kampanye dan sebagainya. Nah, semenjak disitulah reformasi karena semua terbuka gitu ya. Termasuk salah satu yang membawa harapan ke saya dulu gitu. Datanglah seseorang, salah satu ustadz datang ke Yang ditit gitu enggak? Enggak ditipu langsung. mendatangkan ke para remaja masjid Ini ya. pahala nih buat dia. Masjid. Kita berpikir harti oke gitu. Nah, karena pada saat itu teman-teman kita juga sama kercayah-cayah para pemuda kermaceh-macehna lalu dihadapkan dengan begitu alhamdulillah semuanya berpindah pemikiran walaupun sempat ramai ada yang mundur ada yang maju Tapi lebih mudah dibanding yang bukan memiliki latar belakang remaja masjid. tapi tidak jaminan juga Ya, jadi namanya karena tadi kan ini terkait dengan penerimaan secara Itu. pemikirannya terus juga lapang dada hati karena ada juga teman legowo kudu narima. teman saya yang nerimanya di akhir Oh. Mas gerbong ka hiji mau gerbong ka 10 tinggal lu batur mau kamarana geus ka langit ieu masih kena di bumi gitu terakhir aya gitu karena telat Di bumi di bumi di kamar beneran. telat
tahu anak nasi Ya, telat kan. Artinya padahal itu satu angkatan. Jadi tidak jaminan dia di remaja masjid. Justru bisa jadi di remaja masjid lebih sulit ketimbang orang yang belum punya pemahaman secara kuat agamanya. Kalau orang yang punya pemahaman kuat, justru lebih berat. Antum Kang Uben kumaha. Betul, saudara antum hijrahnya gimana tuh? Hari saya makan ya satu mudah menerima karena latar belakang orang tua mualaf. Ya, almarhum bapak Chinese, meski kulit saya Afrika. Gitu. Karena kan bapak Chinese, ibu Cicahem gitu ya. Cece ya. Saya ikutnya ke Cicahem gitu. Dan dari sejak kecil tidak diajarkan agama secara utuh begitu. Agama ala kadarnya, ibu muslim ya, tapi ya muslim ala kadarnya. Hampir semua rata-rata. Ya gitu. Ya sholatnya ya bisa dikatakan kalau dulu itu ya adalah yang penting mah ayah pas lebaran begitu. Gitu. Lu penting mah sholat. Tahun kali. Apalagi Bukan sholat penting, yang namanya bapak begitu. Bapak itu dulu pluralisme. Artinya oleh kakek, orang tuanya bapak pun dibebaskan untuk memilih agama manapun selama tidak mengganggu orang lain. Gitu aja. Jadi agama itu harus mengajarkan diri kita untuk tidak mengganggu yang lain begitu. Ya gambarannya begitu. Sampai sempat umur 7 tahun itu mau dibaptis di Kira Condong. Nah, cuman qadarullah Allah tentukan, nah ini memang harus jadi muslim. Nah, dan itu tidak terjadi. Begitu. Sisanya ya menjalani kehidupan sampai usia sekitar SMP itu masih kacau, sholat tidak begitu. Ya. Dan yang lebih mendorong selain banyak tidak tahu tentang Islam adalah status ekonomi keluarga begitu. Status ekonomi keluarga yang kecil sehingga butuh sosok, butuh sesuatu untuk diminta begitu. Ya, kan orang tuh gitu ya, cenderung ke susah, mentana kasaha gitu loh. Kan kalau muslim yang sudah paham pasti ke Allah begitu. Kayak misalnya kan ya, memang kadang-kadang lucu gitu ya. Minjem duit ke abang dengan segala riba dan dosanya tapi minta lunas ke Allah begitu kan lucu juga. Tapi kalau saya dulu kan nggak paham seperti itu. Ekonomi yang kecil, keluarga itu ditambah tidak banyak pengetahuan tentang agama, kita nyari sesuatu yang bisa disembah. Begitu. Dulu aneh-aneh gitu. 2004 kalau nggak salah kita dikasih semacam doa gitu ditulis. Dia tuh beli lagi doanya pakai plastik ya. Katanya suruh dimasukin ke wajan, panci. Terus baju muslim godong didinya begitu. Ya. Namanya tuh mujarobat atau nama gitu. Nah, pokoknya pakailah saat tahajud begitu. Maka setiap doa akan dikabul gitu. Kadang-kadang lamun aya di pikiran baju digodong gitu ya. Apa sih hubungan aja doa dikabul gitu. Ya, nu aya baju saya ngaletikan karena digodong. Dulu begitu. Jadi sampai mungkin sekitar 2005, 6 atau mungkin ekonomi tidak membaik mengharuskan saya untuk hijrah tempat ya, meninggalkan orang tua, di sana bertemu dengan bapak ini dan bapak ini. Nah, jadi bapak-bapak ini itu selalu mendapatkan pahala kalau saya memiliki amal solehnya. Karena ya saya bisa dikatakan benar-benar belajar ngaji, belajar apapunnya mulai dari panerusan begitu. Makanya di sini kan judulnya dakwah soldier. Kita menceritakan ya yang ada di soldier. Nah, salah satunya adalah panerusan itu tempat pertama kali saya mungkin gitu ya ngadegeun tahajud begitu loh ya. Gitu. Jadi Sama bapak ini ya. kalau bapak ini dulu mintanya jodoh. Dilancarkan gitu. Kalau saya dulu minta supaya orang tua dibangunkan ekonominya begitu. Jadi lebih kepada ya hijrahnya sebab karena ada faktor ekonomi yang sulit ditambah latar belakang sebab karena keluarga yang mualaf dan tidak banyak pengetahuan tentang Islam. Tapi ini ya bedanya daripada Islam yang kebanyakan hasil turunan.
karena Islamnya hasil berpikir, mikir gitu loh, ya. Benar memang harus seperti itu. Begitu kalau tadi itu ya kan, bukan hanya tentang tata cara melaksanakan ibadah yang harus diketahui, tetapi kudu oge kurang teh ngarti. Nah, habet kudu ngalakukeun nu eta. Termasuk orang kikieuan teh keur naon sebenarnya kan. Salah satuna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Boga kabisa mung saukur ngingetan batur dengan cara ngabeja anu HD teh, ngeplog siga kieu atau istilahnya podcast siga kieu atau apapun itulah istilahna. Mudah-mudahan anu ngadangukeun di luar sana dan untuk kudu didangukeun. untuk didangukeun. Subscribe. Ya pokoknya begitu ya, obrolannya akan terus berlanjut sampai tadi teh ya, hijrah itu journey artinya memang panjang perjalanan anak sampai di antara kita ya bisa jadi Bapak bertiga yang lebih dulu dibanding saya atau saya yang terakhir setelah bapak-bapak meninggalkan alam dunia ini. Baik, kurang tiba lagi. Podcast Ya, itu paling lah ya. terakhir yang terberat itu bukan hijrah. Hijrah mah gampang. Yang berat itu rindu. Istiqomah. Oh, sudah dilanda. Istiqomahnya yang paling berat setelah hijrah, maka nanti mesti istiqomah. Itu yang paling. Tapi rumus Dilan nggak boleh dipakai di sana. Biar aku aja yang istiqomah. Enggak. Biar Istiqomah itu semuanya harus istiqomah. Begitu. Bukan hanya Dilan saja yang istiqomah, tapi kita juga harus semua istiqomah. Betul. Sampai ke istiqoroh. Atau isi kedua. Mulai ini. Oke, baik, terima kasih. Itu dibuka aku. Silakan bukan siapa Lagi. Tutup lagi atuh. Ya, terima kasih Baraya Dakwah Soldier yang pernah berada. Tadi kita sudah membahas tentang hijrah, momen hijrah. Kita nantikan pembahasan berikutnya di channel yang tetap sama, channel Dakwah Soldier. Dan jangan lupa untuk share, like, and Subscribe. Subrek. dan juga komen ya. Karena itu diharapkan pada pemirsa semua, pada Baraya semua, supaya channel kami semakin meningkat, semakin banyak yang kita upload, semakin banyak yang kita sebar kebaikan, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.